Halo teman-teman, balik lagi bersama Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview, baik interview HR atau interview user. Pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan bagaimana cara Anda menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu di kehidupan pribadi Anda. Nah, apabila teman-teman nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua info yang ada di channelku ini. Apabila teman-teman di sini ada yang merupakan seorang job seeker yang sedang mencari info lowongan pekerjaan terkini, silahkan teman-teman bisa cek di bagian community atau komunitas. Di sana aku sharing terkait dengan info loker-loker terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku yang ada di LinkedIn khususnya. Kemudian apabila di sini teman-teman ada yang lagi belajar seputar karir atau terkait proses rekrutmen kayak gitu, silahkan belajar lewat playlist aja teman-teman, biar lebih gampang. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan bagaimana cara menyeimbangkan waktu bekerja dengan kehidupan pribadi. Silakan teman-teman kalau nanti pengen belajar pertanyaan interview yang lain, buka aja playlist tes interview. Nah, di sini nanti udah aku himpun, silahkan tonton dari atas sampai bawah. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentarnya, atau teman-teman bisa langsung hubungi aku lewat sosmedku. Nanti aku display di belakang ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalau kita dapat pertanyaan, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu bekerja dengan waktu kehidupan pribadi? Biasanya pertanyaan ini akan muncul pada saat interview HR, walaupun tidak selalu akan muncul. Kata kunci di sini itu adalah waktu dan menyeimbangkan. Kayak gitu. Pertanyaan ini sebenarnya ada modifikasinya. Jadi mungkin yang ditanya bukan waktu, tapi fokusnya teman-teman. Misalkan bagaimana cara Anda menyeimbangkan kehidupan kantor dan kehidupan rumah misalkan. Atau yang berkaitan dengan waktu, pertanyaan ini kan ibaratnya bisa ada turunannya. Misalkan, ini orang mau diganggu nggak nih di waktu libur? Ini orang mau nggak nih lembur? Kayak gitu. Coba deh dibayangkan, pernah nggak teman-teman memperoleh pertanyaan ini? Bagaimana cara menyeimbangkan waktu bekerja dengan kehidupan pribadi? Di sini aku akan awali dari konsep berpikirnya dulu agar teman-teman tidak menghafal. Ingat ya teman-teman, jangan pernah kepikiran untuk menghafal jawaban. Karena pertanyaan itu tidak melulu begitu saja dan bahasanya tuh bisa disampaikan dengan gayanya masing-masing. Jangan sampai gara-gara menggunakan metode menghafal, pertanyaan diubah dikit aja. Teman-teman langsung nggak paham, nggak maksud. Malah jadi salah jawab, kayak gitu. Nah, di sini aku pengen awali dari konsep ya, teman-teman. Sebenarnya gini, teman-teman. Ini aku pengen nyampein konsep prioritas waktu dan ruang, kayak gitu. Pasti kan kita udah sadar ya bahwa waktu di kehidupan kerja, di kehidupan pribadi ya dua-duanya sangat penting. Karena pekerjaan itu penting, kegiatan pribadi, keluarga gitu-gitu juga penting. Nah, dua hal ini tuh sebenarnya kenapa kok ditanyakan ya pertanyaan tadi? Karena begini, sebenarnya kita tuh pengen diuji gitu. Bagaimana kita menyampaikan bahwa HR juga tahu bahwa dua-duanya ini sama-sama penting. Kita bekerja untuk kehidupan pribadi, keluarga dan teman-temannya, kehidupan pribadi kita itu juga harus disupport dengan gaji, benefit, dan lain-lain ya dari pekerjaan gitu-gitu. Tapi kita harus bisa memisahkan ini. Dari ilustrasi yang ada, aku pengen menyampaikan bahwa jawaban yang dibutuhkan terkait dengan waktu tadi, menyeimbangkan waktu, itu adalah teman-teman mampu menunjukkan bahwa pekerjaan dan kehidupan pribadi sama-sama penting. Jadi di ilustrasi ini lingkarannya sama-sama besar ukurannya. Nah, tapi ada jembatan penghubungnya, yaitu peran. Jadi diawali sebelum kita ngomongin waktunya, kita harus menyampaikan bahwa kita sadar dua hal ini penting, tapi tergantung perannya gitu. Karena dua hal ini tuh terhubung dengan peran yang ada. Jadi kata kuncinya nanti pada saat menjawab, teman-teman itu harus menyampaikan ada unsur waktu, mungkin tempat, mungkin peran, mungkin tujuan, interaksi, dan skala prioritas. Prioritas berdasarkan pentingnya dan urgensinya, P dan U, kayak gitu. Ini konsepnya dulu ya, sebelum aku masuk ke jawaban. Sekarang bayangkan berarti pekerjaan dan kehidupan pribadi sama-sama penting tergantung perannya, jembatan peran. Nah, sekarang kita akan masuk ke waktu. Nah, nih teman-teman, aku ada asumsi kayak gini. Nih aku jelasin cara gambarnya ya. Gambarnya gimana. Jadi ini yang di horizontal ini adalah sumbu waktu. Oke. Sumbu waktu ini aku kasih warna yang beda-beda nih. Merah ibaratnya itu adalah waktu kerja kita.
Kalau waktu ya jam-jam kerja gitulah, gitu. Hijau itu di luar jam kerja, gitu. Merah jam kerja, hijau di luar jam kerja. Terserah mau diilustrasikan gimana di bayangan teman-teman, intinya ada jam kerja, ada jam di luar waktu kerja. Nah, lingkaran K itu adalah ya kegiatan kita di kerjaan. Oke. Lingkaran yang P itu adalah pribadi. Jadi dari gambar ini, kalau teman-teman misalkan lihat ya, dari pojok sana sampai yang di atasku ini, maka teman-teman akan lihat bahwa ya waktu kerja, di atasnya ada apa? Kegiatan yang berhubungan sama kerja, ya nggak sih? Gitu. Nah, ini aku sebut sebagai keseimbangan normal. Jadi yang ilustrasi tadi, kerja sama pribadi sama-sama penting, dihubungkan dengan jembatan peran, tapi pada saat di waktu kerja, ya di situ peran kita sebagai seorang pekerja. Walaupun tetap harus selalu terkoneksi dengan pribadi, benar. Tapi di atas sumbu itu, yang menginjak sumbu itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja. Nah, kebayang ya teman-teman ya, ini adalah kondisi normal. Begitupun kalau misalkan lagi ada di sumbu waktu pribadi di luar jam kerja, ya kegiatannya pasti kegiatan-kegiatan pribadi gitu. Ya nggak sih? Gitu. Nanti kalau kerja lagi, balik lagi kayak begini, terus habis itu kayak begini lagi. Ini namanya keseimbangan normal. Umumnya begitu, ya kan? Tapi kan kita tahu bahwa hidup itu tidak seindah dan semudah ilustrasi di atas. Kadang ada hal-hal urgent yang akhirnya pada waktu tertentu kita tidak bisa melakukan hal tertentu. Nah, itu di sini aku gambarkan sebagai ini, keseimbangan yang sifatnya fleksibel. Aku kasih contoh di sini aja yang aku kasih tanda di dalam kotak kuning ya teman-teman ya, bahwa hijau ini kan sumbu waktu pribadi. Oke? Awal mulanya kegiatan itu adalah kegiatan pribadi. Misalkan teman-teman lagi di rumah, lagi berkebun di hari libur. Terus tiba-tiba ada atasan telepon. Tolong cekin dong data ini, udah update belum ya? Coba kalau udah tolong bikinin begini, terus kirimkan ke saya ya, maksimal jam sekian. Nanti mau saya pakai untuk begini. Itu katakanlah di hari Sabtu tuh, atau di hari Minggu teman-teman dapat kayak gitu. Atau di email. Nah, wajar dong kalau kita orangnya fleksibel dan kita tahu bahwa ini tuh urgent loh. Ini tuh nggak tiap hari kok kayak begini. Ini tuh butuh segera loh. Maka ya, yang tadinya sumbu pribadi di atasnya itu ada kegiatan pribadi, teman-teman geser gitu, digeser sampai akhirnya di sumbu pribadi kegiatannya tuh berkaitan dengan pekerjaan kayak gitu. Ini sifatnya fleksibel. Kenapa fleksibel? Ya satu, karena nggak melulu begini. Kedua, teman-teman bisa merubah kok, mengadjust sendiri. Kan yang bertanggung jawab untuk mengatur waktu kita ya kita sendiri kan ya gitu. Kita bisa membuat tadi skala prioritas teman-temannya tadi kayak gitu. Nah, ini adalah keseimbangan fleksibel. Nah, keseimbangan fleksibel inilah yang disukai oleh pekerjaan dan perusahaan. Kayak begitu. Kita pada saat menjawab pertanyaan interview tidak hanya condong ke apa yang kita pengen, tapi kita boleh kok berusaha mengetahui perusahaan itu suka orang yang kaku nih. Oh, nggak bisa, pokoknya jam kerja ya bodo amat. Di jam kerja, oh ini hari libur, ya udah bodo amat gitu. Wah, ini hari libur, saya nggak bisa buka email, males, saya nggak mau olah data gini gini gini, saya nggak mau walaupun waktu saya hari libur 24 jam sehari saya kepake sejam untuk olah file gitu, saya nggak mau. Bayangin, kira-kira perusahaan suka yang mana kayak gitu. Nah, aku di sini aku ngarahin ya teman-teman konsepnya gitu. Pada saat ditanya pertanyaan tadi, bagaimana cara Anda menyeimbangkan waktu kerja dan waktu pribadi Anda, aku pengen teman-teman ngarahin ke sini. Kayak gitu. Kalau teman-teman nggak mau ngarahin ke sini, stop nonton video ini sampai menit ini aja. Kayak gitu. Oke? Nah, lalu gimana caranya ya? Tadi kan udah kegambar tuh ya, mulai dari yang awal-awal, yang ini, udah paham ya, sama-sama penting, tapi tergantung peran, kemudian ada kondisi normal idealnya begini, kemudian mungkin terkadang akan ada fleksibilitas yang dibutuhkan kalau ada kondisi semacam ini. Lalu bagaimana? Nah, di sini aku coba tuliskan skripnya bukan untuk dihafal, tapi dipahami. Kurang lebih kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman boleh sampaikan, misalkan ditanya pertanyaan tadi, boleh menjawab. Contohnya, saya menyadari bahwa kehidupan pribadi dan peran saya di kantor sebagai seorang, teman-teman bisa langsung sebut. Misalkan apa? Staf admin, keduanya sangat penting, keduanya penting. Pada saat memanage waktu di antara keduanya, saya biasanya membuat skala prioritas dalam penggunaan waktu.
berdasarkan peran saya. Misalkan pada saat saya di kantor menjadi seorang staf admin, saya akan fokus untuk menggunakan setiap waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, target-target yang diberikan dan berinteraksi seputar pekerjaan. Begitupun sebaliknya apabila saya di luar waktu kerja. Namun saya pahami bahwa kondisi di lapangan mungkin akan berbeda berdasarkan pengalaman kerja saya sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman ada pengalaman kerja ya bilang gitu ya, berdasarkan pengalaman pekerjaan saya sebelumnya, memang ada beberapa case di mana ada urgensi, hal-hal urgent penting yang harus dikerjakan di luar jam kerja. Biasanya tetap saya akan lakukan hal tersebut agar bisa terselesaikan dengan baik bahkan di luar jam kerja saya. Nggak apa-apa teman-teman ngomong kayak begitu. Ini sebenarnya teman-teman itu sedang ngomong berdasarkan logika keseimbangan fleksibel tadi. Boleh nggak pakai gayaku sendiri? Boleh. Lalu gimana kalau misalkan yang ditanya pertanyaan ini adalah orang yang belum pernah kerja, fresh graduate? Mungkin nggak ditanya ini? Mungkin. Bentuk pertanyaannya bisa berbeda-beda, tapi mungkin disuruh bayangin gitu. Coba bayangkan gimana ya nanti kira-kira kalau kamu keterima di sini, gimana caramu manage waktu, menyeimbangkan waktu antara kehidupanmu secara pribadi di rumah dan pada saat di pekerjaan. Nggak apa-apa, teman-teman sampaikan kayak begini nggak masalah gitu. Bahwa teman-teman sampaikan bahwa saya menyadari kehidupan di kantor saya sebagai ini dan kehidupan pribadi saya keduanya sangat penting. Namun saya akan membuat skala prioritas penggunaan waktu berdasarkan peran saya. Pada saat saya dibutuhkan di sana dan ini memang di waktu kerja saya sebagai seorang ini, saya akan berfokus untuk memberikan kontribusi optimal terhadap posisi saya ini. Begitupun sebaliknya pada saat saya di luar jam kerja. Saya akan menggunakan ya waktu itu untuk hal-hal yang pribadi. Namun saya sadar bahwa terkadang mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan di luar jam kerja. Misalkan ada hal-hal urgent tersebut. Dan itu saya tidak masalah. Saya akan meluangkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut walaupun di luar jam kerja. Karena pada saat saya menempuh pendidikan terakhir saya, pada saat saya berkuliah, saya terbiasa untuk melakukan atau mengikuti banyak organisasi dan kepanitiaan. Dan memang di dalamnya, walaupun kita sudah membuat planning terkait dengan event tertentu atau kegiatan tertentu, kita terkadang juga harus ada access atau extra time. Misalkan kita harus menggunakan waktu libur kita untuk meeting, untuk bertemu dengan alumni, untuk mengadakan event semacam ini itu yang seharusnya kalau untuk mahasiswa secara umum digunakan untuk kegiatan pribadi, untuk istirahat misalkan. Tapi karena saya sudah terbiasa melakukan hal itu di organisasi dan kepanitiaan, menurut saya hal ini tidak akan bermasalah pada saat saya nantinya diterima bekerja di sini sebagai seorang ini. Kurang lebih kayak gitu untuk teman-teman seorang fresh graduate. Silahkan ya teman-teman, kalau bahasanya mau diefektifkan sendiri juga boleh, dengan gaya komunikasi sendiri boleh. Yang penting ditekankan bahwa dua hal ini itu penting, tapi teman-teman sadar bahwa masalah waktu ini tergantung peran aja kok, gitu. Jadi sumbu waktu tertentu, ya melakukan peran tertentu. Tapi teman-teman juga sadar bahwa teman-teman membatasi antara penggunaan waktu bekerja dan waktu di luar jam kerja ini sifatnya fleksibel. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent, yang ibaratnya nggak tiap hari kok kayak gitu, nggak melulu kok kayak gitu. Nah, teman-teman mau untuk meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut bahkan di luar jam kerja, kayak gitu. Nah, ini adalah konsep ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman latih, khususnya bagi teman-teman fresh graduate, silahkan latih ngomong sendiri. Nggak apa-apa. Nanti coba praktek sama sesama job seeker gitu. Boleh banget. Atau teman-teman boleh tuh di-record gitu ya. Di-record terus di-share di grup angkatan. Teman-teman ini aku lagi latihan interview, tolong dinilai dong videoku. Kayak gitu boleh banget. Atau misalkan teman-teman di sini ada yang pengen join di grup lokerku, latihan kayak begini gratis teman-teman sama aku. Kayak gitu. Jadi dipersilahkan. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau ada pandangan sendiri nih, Kak, boleh nggak aku jawabnya begini? Tulis aja di kolom komentar. Atau kalau nanti mau ada diskusi lebih terkait dengan pertanyaan interview atau secara terkait dengan karir, teman-teman boleh menghubungi aku lewat salah satu sosmedku ini. Nanti biar kita bisa diskusi lebih dalam, dan teman-teman mungkin bisa aku kenalin ke teman-teman lain yang udah ada di grup. Jadi teman-teman bisa belajar bareng. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Dan apabila teman-teman di sini nanti akan menghadapi tes interview, baik oleh HR atau user, kayak gitu, teman-teman akan lancar aja kayak gitu. Dan
khususnya bagi teman-teman pencari kerja di sini. Semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian ya. Terima kasih. Paling dari aku itu dulu. Terima kasih, sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih.